Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat berjumpa kembali dengan liputan channel TV Desa Wonogiri, berkabar baik dan kebaikan untuk desa. Kali ini relawan Sipat PMI Desa Ngadipiro menerima tamu Kepala Pendidikan PMI Pusat, yaitu Bapak Arifin Mohadi. Beliau datang di kebun aren milik Desa Ngadipiro atau yang dikelola oleh para relawan Sipat PMI Desa Ngadipiro, yang mana Bapak Arifin ini sebagai Kepala Pendidikan PMI Pusat atau dari Jakarta, yang 5 tahun yang lalu ikut menanam di kebun aren ini, yang mana ini adalah di lokasi pinggiran Sungai Bengawan Solo, yang 5 tahun dahulu adalah yang sangat tandus di pinggir sungai, sehingga Pak Arifin ini berkenan untuk hadir. Kita ikuti wawancara dengan beliau. Kepala Badan Diklat PMI Pusat. Kepala Badan Diklat PMI Pusat, nggih. Nggih. Tujuannya kunjung ke Wonogiri Ini kebetulan kita sedang ada kegiatan uji coba mata uji kompetensi untuk lembaga sertifikasi profesi LSPPMI. Terus kita sempatkan, kita tengoklah untuk lokasi. Dulu kita punya program yang sifatnya luar biasa kan. Ini pantau dari Pak Warjo, kawan-kawan Sipat masih eksis, masih berkegiatan dengan baik, dan bahkan semakin diminati banyak desa-desa lain, dan sekarang sudah sangat berkontribusi banyak lah dalam program pengurangan risiko bencana di Kabupaten Wonogiri. Makanya kita tengok kayak apa toh dulu aren yang sudah kita tanam dulu kan berapa ya, 2000 ya Pak ya, 2015. Terus kita yang sudah besar-besar gini total berapa, 400-an ya Pak ya. Nah ini saya sangat senang nih, kita tinggal menikmati. Emang aren ini kan cukup cukup lama ya waktunya, kita harus sabar menunggu. Bahkan ini termasuk aren jumbo katanya orang. Ini aren jumbo maksudnya? Gini Pak, Sudah berbuah ya. pada waktu itu memang geja. aren ini difokuskan untuk penanggulangan bencana ataukah memang ditanam untuk dimanfaatkan hasilnya Pak? Ya, jadi kebetulan saya masih di Kepala Divisi Penanggulangan Bencana. Memang dimaksud tujuan untuk penanaman ini sebenarnya untuk penanggulangan bencana. Aren ini satu tanaman yang cukup kokoh batangnya sehingga bisa mengurangi sedimentasi, karena masalah utama di Wonogiri ini kan sedimentasi, lumpur masuk ke sungai, lalu lumpur-lumpur itu pendangkalan sungai, kemudian masuk ke Waduk Gajah Mungkur, waduknya jadi pendangkalan, itu menyebabkan banjir. Nah, selain untuk mengurangi sedimentasi karena mencegah lumpur masuk ke sungai, maka aren ini juga bisa untuk menjadi stok air ya, jadi menyimpan air tanah ya. Kemudian selain itu juga bisa digunakan untuk mendorong mata pencarian sumber penghidupan, jadi gula aren, nira, dan batang dan kolang-kalingnya, buahnya itu. Sehingga Sudah ada berapa wilayah Pak yang artinya kalau di PMI ya cuma ini ya saya tahu ya, kita belum ada duanya. Makanya sebetulnya kami dari pusat tuh berharap Wonogiri ini menjadi model untuk konservasi lingkungan hidup untuk kawasan hulu. Karena ini kan hulunya Bengawan Solo. Jadi Bengawan Solo itu melintasi kurang lebih 600 km sepanjang wilayah Jawa Tengah sampai dengan Jawa Timur. Dan kurang lebih ada 21 kabupaten ya.
Nah, sehingga apa yang dilakukan oleh Wonogiri ini bisa berkontribusi untuk pengurangan risiko bencana banjir di wilayah lain. Itu tujuannya itu sih sebetulnya dulu. Sehingga Bengawan Solo yang pendangkalan terus-terusan ini bisa dikurangi, yang penerima manfaatnya ya kabupaten-kabupaten lain yang dilalui oleh Bengawan Solo. Nah, ini mestinya memang harus kita lanjutkan terus, kita sepanjang sungai ya, bahkan sampai daerah-daerah hulu, karena ini cukup baik ya. Jadi untuk lingkungan lebih hijau ya. Air lebih bisa Kalau kesimpan dengan baik. masalah Pak, bibit ini datangnya dari wilayah mana Pak ini Pak? Dulu bibitnya dari mana ya? Kita dulu bibitnya ada dua. Ah. Yang pertama ada teman yang punya pembibitan di Pokok Kidul. Kemudian yang satu lagi kita ngambil dari Jawa Timur. Ya, dari Jawa Timur dari mana ya? Daerah Nganjuk kalau tidak salah. Ya, memang dulu kan kesulitan. Nah, saya sih berharap kalau ini bisa dikembangkan jadi pusat pembibitan, ini luar biasa. Sehingga justru daerah lain sudah mulai dapat bibit dari sini. Coba gimana caranya ya? Ini nanti teman-teman Sibat lah. Siap. Jadi di sini ya PMI pusat kalau ditanya itu udah bisa jawab. Tapi justru kalau ada orang tanya tentang aren ya saya tanyanya justru ke panjenengan semua gitu kan. Jangan tanya sama saya, jadi sama nggak bisa jawab. Nah, artinya nanti ke depan bahwa seluruh wilayah Indonesia kalau mau belajar aren ya di sini. Saya pernah kunjungan di Gunung Ijen ya di Kabupaten Malang, justru kemarin saya saranin untuk nanam aren dan suruh saya belajar di sini. Ada yang ke sini enggak ya? Yang dari wilayah lain? Dari Banyuwangi pernah ke sini. Oh, Banyuwangi. Ya, dia kan juga daerah. Oh iya Banyuwangi, daerah Gunung Ijen Banyuwangi. Benar, saya ke sini ya. Nah, itu supaya dia belajar dari sini gitu kan. Beberapa wilayah lain kalau ini cukup banyak karena pengalaman aren ini sudah kita tulis di beberapa publikasi di pusat pengetahuannya PMI, itu kita masukkan menjadi sumber referensi konservasi lingkungan hidup untuk wilayah hulu. Ya. Berarti untuk budidaya pohon aren itu satu-satunya baru di Wonogiri ini Pak? Setahu saya itu ya. Ya, kayaknya untuk PMI selama saya di PMI pusat, saya berharap sih jangan hanya 2.500 harus ditanam lebih banyak lagi ya di sini. Apalagi kalau nanti areanya udah semakin banyak dan ini kan gula aren banyak dicari ya. Betul. Di mana-mana di daerah saya di Bekasi orang cari gula aren tuh sulitnya bukan main. Nah, nanti kalau di sini banyak ya kita bantu dorong untuk pemasaran ke wilayah lain, tinggal diangkut, titipkan bis gitu kita pasarkan di sana. Pada Pak Kasno, ini dulu belum Pak, sempat menyalurkan beberapa bibit aren ini ke wilayah-wilayah lain Kabupaten Wonogiri belum Pak? Kalau untuk menyalurkan bibit aren dari Ngadipiro ini ke Karangtengah. Karangtengah sudah ya. Ya sudah mulai. Karangtengah Kabupaten Wonogiri. Iya, Pak. Oh, iya. Masih teman-teman Sibat kita. Tapi juga, sudah ditanam. Sudah Pak. Berapa sana? Karangtengah Berapa ratus? Sekitar 400-an. 400. Nah, ini kan bagus kan. Jadi di sepanjang sungai, dan ini juga bisa dibantu lah oleh pemerintah daerah untuk konservasi ini. Berarti untuk terutama untuk Kecamatan Nguntoronadi baru Sibat Desa Ngadipiro untuk mengembangkan aren ya. Ya mudah-mudahan nanti untuk relawan-relawan yang lain yang sudah terbentuk di Kecamatan Nguntoronadi nanti bisa belajar bersama di sini. Oh iya, Gitu ya. kalau perlu semua belajarnya dari sini. Ya. Dan ini jadi misalkan kalau ada pameran-pameran di dari produk dari Wonogiri, maka gula aren produk di sini bisa dimunculkan. Iya Pak. Ya. Jadi mungkin pameran di PRPP Jawa Tengah, jadi produk gula aren yang Sibat punya ini bisa dipromosikan. Bahkan kemarin itu waktu karnaval itu juga dipamerkan, luar biasa sambutannya. Pak, dengan Bapak siapa Pak tadi Pak? Saya Arifin Arifin. Hadi, MUH Hadi. Hadi. Saya Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan PMI.
Dulu saya sering ke sini saat dulu awal-awal penanaman tahun berapa ya? 3 kali ya Pak, 2 kali Pak. Ah, 2 kali. Pak Sumarsono. Kali Pak Sumarsono 2016 ya. sama orang Zurich gitu. Dan ini emang sangat Swiss di sini. Ya orang Swiss itu. Bagus ini sebenarnya kalau tadi sampai ke Karangtengah ambil bibit. Cuma pembibitannya gimana cari bibitnya? Biji-biji. Ini baru Oh, itu Sudah, pembibitan saya sudah ya? mulai penyemaian Pak. Oh, oke. Iya. Ini tinggal Berapa bulan bisa apa tukul? Pak Har, kurang lebih bibit Jadi Bapak kesini tujuannya observasi tentang tanaman yang ada di Iya, saya mau lihat kayak apa sih. Oh iya. Iya kan. Ini sejak nanam saya baru ke sini lagi. ya. ini Jadi 5 tahun baru ke sini lagi. bibit Ini Pak. nanti bisa tukul lagi, bisa ditanam itu berapa bulan, Pak? 2 bulan 2 bulan. yang kita Dulu saya ikut nanam segini-gini lah. Nggih. Iya kan, jadi Ini tanamannya sampai nih yang ini Pak. oh ini ya. Mulai sama singa. Ini ya. Iya. Pak Hartanto, Pak Hartanto, ini nanti setelah semuanya tumbuh Pak Hartanto, Iya. ini nanti akan disalurkan kemana saja? Itu setelah tumbuh Pak, kita kan sudah ada media, kita masukkan ke polybag. Ya, bibitnya itu kita masukkan ke polybag. Kemudian kita sirami Ini sampai Bapak nanti Ripit, siap Pak tanam. Jenderalnya sing niki. Ketika sudah siap tanam, karena banyak desa kecamatan yang sudah memesan lewat ini, Jeng. Sementara yang sudah pasti Karangtengah itu mintanya 2000 bibit. Weh, tapi harus beli lah, Pak. Iya, iya. Berapa ribu Pak satu bibitnya, Pak? Kita belum bisa membayangkan nanti. Kita ya paling enggak minimal 5.000 atau Oh 4.000 iya, iya. biar terjangkau. Iya, iya. Kita untuk Perawatan dan iya. kemudian relawannya di Piro ini selain budidaya pohon aren, itu kegiatannya apa saja sih Pak? Kegiatannya sementara fokus ke kebun aren. Kemudian untuk kegiatan rutinitas paling pertemuan setiap 3 bulan sekali. Terus kemudian ketika ada terjadi bencana di wilayah Untorati terutama, itu banyak dari desa-desa yang belum siap untuk menangani bencana, sehingga kami dilibatkan di tingkat kecamatan, di desa-desa. Terutama kemarin pas waktu COVID itu tim kita siap untuk memandikan, mengkafani sampai memakamkan lebih banyak dari relawan Ngadipiro. Terbentuknya relawan Ngadipiro itu tahun berapa sih Pak? 2014. Demikian tadi liputan TV Desa Wonogiri Bambang Rusdianto. Ikuti terus bagaimana cara pembuatan gula aren. Tunggu video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.